Para pelulusnya duluan di kita. Cuman begitu dia buat lebih teratur. Brengsek ya. Gimana ceritanya sih Om? Assalamualaikum teman. Ya, akhirnya kali kedua saya kesini Om. Ya. Terima kasih saya sudah diterima lagi. Sama-sama. Saya mencoba melanjutkan apa yang terakhir kita bahas tuh Om. Ya. Sehingga saya kan kita terakhir kemarin ngebahas NSR, Ya. lalu bahas ninja begitu kan. Terus ada yang justru bukan mengganggu sih, tetapi kalau saya baca Om punya biografi begitu Om. Om ini sudah masuk di usia 71. Kalau kata orang tua saya, ketika batas umur biasanya kan diambil dari Rasul ya, Ya. 63 tahun ya. Ya, betul. Berarti Om udah ada bonus nih Om. Bonus, Iya alhamdulillah. dong ya kan. Dari 63 ke 71 udah bonus banget tuh Om. 8 tahun. Alhamdulillah masih sehat Omnya juga. Terus tahun 80-an kalau nggak salah Om sudah ke Jepang. Ya, 80, 85, Berapa kali Om? 2 periode. 2 kali ya? 2 kali periode. 80, 85, Ya. ke Thailandnya? Ke Thailandnya 89. 89. Kalau boleh sedikit dibagi Om, ketika tahun 80 itu siapa yang mengajak Om ke sana? Lalu apa yang Om kerjakan di sana Om? Waktu itu saya punya AHA, bengkel Astra Honda Service Center kan. Nah, diprediksi oleh tim Jakarta ada kemauan yang lebih daripada AHA lain. Akhirnya terpilihlah saya dibawa ke Jepang. Nah, di sana saya memperdalam ilmu. Tetapi ilmu yang ada di kita itu sudah tertinggal oleh mereka. Jadi kita masih main Super Cup, C800. Mereka kan sudah main MB 80. Jadi kalau orang Indonesia bilang Honda nggak ada 2 tak, salah. Dia juga mengembangkan 2 tak. Mereka juga Mengembangkan mulai dari MBX 80, 125, 2,5, 500 yang dipakai Mick Johan kan. Jadi kalau ada orang punya persepsi, wah Honda nggak bikin 2 tak, salah. Kalau misalkan seperti banyak bengkel resmi sekarang Om, kan memang mereka juga ada pelatihan tuh Om. Ada. Ketika Om akhirnya ke Jepang, apa ya pelatihannya sama apa yang kayak teman-teman dapatkan di sini yang sekarang? Beda. Bedanya apa aja? Beda, dipersingkat. Yang di sini? Ya. Berarti Om di sana belajar Pengapian, gearbox, dibongkarin, krek as. Krek as itu bukan ini krek as, ganti konrut. Bawa ke bengkel, enggak, harus kita. Ini presnya begini, digantinya begini, setupnya begini. Nah, kalau kembali ke kita, ya maaf ya, di sana buka lahar tuh pakai tracker. Kalau sini kan paham. Lama getoknya dah gitu. Nah, cokel. Nah, kalau sebenarnya nggak boleh Om. Nggak boleh. Oh. Di sana tracker, angkat, Puter ya Om. putar. Sehat dia naik. Ya digejepit dulu Iya. kan. Kayak kampak jepit, bolanya kena, ditarik ke atas. Kalau di kita kan enggak, pukul pahat, bearingnya keluar, sendok ban. Nah, yang kedua, di kita mungkin kesalahan, ya maaf tapi, setiap kali di Jepang overhaul, crankcase itu harus di-set. Dia ada mejanya. Kaca gitu Om. Ya, kalau di kita mah kaca aja lah. Nggak usah meja dia mahal lah. Saya nggak pernah ke sono, Ya. belum pernah Om. Nah, makanya saya mau nanya nih Om. Taruh, ya, terus dilihat. Nah, kalau perlu dikikir, kalau sedikit dikikir sama dia, diserut lah. Kalau saya makanya pakai Amril aja. Bisa gitu bisa dong. di kaca juga digosok bisa. Iya. Kalau Nah, di itu. sana Ada alatnya. ada lagi alatnya. Taruh, dia lewat, set,
Dijamin presisi tuh Om? Iya. Rata pasti? Rata. Jadi kalau di kita ya maaf, ada orang bongkar sebelum dibongkar nggak bocor, setelah bongkar jadi bocor. Iya. Nah kalau di sana kan setiap wajib bongkar itu di set. Ini oke. Tutup kopling di set. Bak Kopling di set. bak magnet Di set. Head di set. Silinder blok di set. Nah, yang bikin berabe, baut 4 harus dibuka. Di set lagi teman. oh Jadi dikembalikan baut tanamnya dicabut dulu ya baut 4 nih. Ya. Set. Dan di sana itu per 6 bulan motor itu wajib uji kir. uji gear. Iya. Maksudnya gimana uji gear? Rem Rem. terlalu dalam itu nggak boleh. Lampu surem nggak boleh. Ketinggian juga, Ya, rendahan juga nggak boleh. Terang ada aturan. Nah rem berapa, rantai berapa. Nah itu tiap 6 bulan itu motor ke bengkel. Prediksi oke, keluar. Jadi bengkel di sana nggak tiap hari nerima motor, ya tiap hari nerima yang uji. kelayakan lah ya. Iya. Kalau di kita kan nggak. Ada yang laharnya goyang. Jadi kalau di sana kalau dia bilang ini sudah waktu, lifetime-nya habis, buang. Akalin aja Om. Kalau di kita diakali. Iya. Saya juga seringnya begitu. Akalin aja dulu. Kanvas rem nih Om. Ya, ganjel. Habis kalau pakai yang KW nggak ngoplak Om. Ya. Ganjel aja. Kasih plat. Iya. Amplas juga bisa. Habis. Giling. Iya. Lalu Om, misalkan nih 80 Om di sana Om tuh kemana sih? Ke Saya ditaruhnya di Wako. Wako itu? Wako itu sebelah selatan Tokyo. Jadi di situ kumpulan pabrik. Sama nih kawasan industri modelnya. Ya, kawasan industri. Kalau di sana Wako. Kalau di Bandung Majalaya lah. Oh, iya. Nah, ditaruh di sana. Kalau libur dibawa ke tengah kota. Kalau enggak ya balik lagi. Nah, apa yang Om kerjakan tadi di situ? Ya seperti yang tadi Om cerita Iya, itu. Pagi-pagi dia beri teori 2 jam, praktek 2 jam. Kelar, teori lagi, praktek lagi. Dan dia tidak segan-segan merusak motor. Jadi kayak motor nih, pompa olinya dia sumpel. Dia bilang kenapa motor ini kalau udah panas drop. Selidiki. Kita kan udah lama main 2 tak, kok nggak berhasil? Dilihat oli ada. Nah, kita buka filter oli nggak keluar. Dia bumpetin. Berarti memang diuji ya Om? Diuji. Ujiannya Dan, yang model begitu ya. Nah, persneling. Apa ya? Capit udang. Capit ya. udang. Dia patahin. Ini persneling tidak enak. Gitu. Ya kita coba. Jadi nyangkut di botolannya nggak pas gitu. Nggak pas. Iya, Kita iya. coba. Kita bilang ini harus bongkar. Kira-kira apa? Ada namanya ya itu ya. Saya lupa. Kalau penyebutannya udah oke, nggak dibongkar. Penyebutannya sudah oke. Udah oke nih. Berarti teori udah matang. Matang nih. Capit udang. Kita bilang nggak bener nih. Oh oke. Dan ya mungkin tradisi Jepang. Saya punya angka 9. Dia bilang jelek. Ya. Terakhir saya berjuang dengan Honda MBX 80. Instruktur kasih harganya 9,6. Chipnya bilang jelek. Nah, kita berpikir orang Indonesia kan kapan gua bagusnya. Tapi pikir-pikir udahlah ini di negara orang, kalau pulang juga nanti tinggal nama kan. Berantem. Nah, di akhir perjalanan saya dapat sertifikat, dapat bonus dan sebagainya. Dia bilang, kenapa kamu selalu jelek? Ya mungkin karya saya jelek. Tidak, karya kamu bagus. Kalau saya bilang bagus, kamu terlena. Oh, jadi tidak dibuat merasa puas. Tidak, ya? pokoknya Anda harus berjuang terus. Jelek terus. Jelek terus. Iya. Ya kalau udah 9,8 jelek bingung. Padahal nilainya parameternya sampai 10. Iya. Masih jelek wah bingung, tapi ya udah berkarya aja lah. Iya. Lu begini Om berapa lama di sana waktu tahun 80 itu? 80 itu 8 bulan. 8 bulan? Itu Om sampai dengan perakitannya? Di akhir perjalanan, saya dibawa ke
Suzuka. Sirkuit? Ya, tapi ke pabrik bukan ke sirkuit. Oh. Nah, ke pabrik dia kasih lihat dari bahan cair jadi blok engine. Pencetakan? Iya. Nah, dia kasih lihat dari batang besi jadi frame. Nah, di sana saya hanya sebagai visitor. Tidak boleh berbakti. Tapi tangan si gatel, masa begini aja nggak bisa. Iya, iya. Tapi kan aturannya ya Iya, udah, iya. visitor ya visitor. Barengan Om berapa orang waktu itu? Waktu itu 8. Itu adalah katakanlah putra terbaik yang memang Terpilih oleh Astra. dari Astra lah. Ya, Itu program namanya apa sih Om? apa ya? Kalau di sini, kalau di TNI mungkin kan ada tentara Garuda tuh dikirim Ya. kemana. Nah kalau di Astra sendiri tuh program apa namanya? Mekanik teladan. Mekanik teladan. Itu waktu seangkatan dengan Om itu dari seluruh provinsi di Indonesia apa hanya Ya. Jakarta aja? Semua Om wakil dari Jabar. Jawa Barat. Ya, Setiap provinsi satu berarti. satu. Nah, di sana itu umpama saya bilang, saya mau elektrik. Kalau dites di sana engineering pindah. Oh. Nggak bisa serta-merta bawa maunya kita gitu. Berarti ketertarikan kita juga dites lagi di Dites. sana. Nah, begitu saya sampai mendengar cerita dari orang-orang bahwa ini merah bisa jadi hitam, hitam jadi kuning, ya saya pasrah aja ke Allah ya. Saya di Bandung juga mainnya mesin, ya terserah. Begitu datang, alhamdulillah kembali ke mesin. Oh, artinya emang ya sejalur lah. Sejalur. Dengan apa yang Nah, dikerjakan di Indonesia, ya, terus ke kembali sana. ke- Loh, bukannya mereka juga seharusnya sudah tahu nih bahwa kandidat orang yang akan berangkat ini dia memang akan menduduki atau masuk ke dalam lingkungan ya engineering, Ya. misalkan elektrik begitu. Itu enggak ya Om? Enggak, karena mereka berpikir di Indonesia ini orang jadi mekanik itu terpaksa. Bukan keinginan dari awal. Cita-cita. Bukan. Ya kayak teman saya, Pak Chin Liang, ya, itu insinyur. Akhirnya kan jadi mekanik CBR go-kart. Karena Ya itu belum apa ya, jadi belum lurus dari bawahnya. kalau boleh ini jadi ya gini deh Om. Ya Om menurut saya salah satu orang yang beruntung ya Om. Alhamdulillah. Sudah berkali-kali ke Jepang 2 kali, lalu ke Thailand berapa kali Om? 2 kali. 2 kali juga. 2 kali. Itu dari Astra juga. Astra. Nah, ini masih fokus yang di 80-an itu tadi Om. Om ketika ke sana pulang dari sana sampai di sini Om mesti ngebagi ke teman-teman yang lain. Tidak diharuskan, tapi saya suka membagi. Jadi ada teman di Tasik, gitu. Bagi dong ilmu, oke, saya bagi. Gak usah mikirin ongkos, saya datang pakai motor, saya bagi. Tapi kan jangan satu orang dong, jadi. Tasik ada berapa? Ada 4-5 mari. Ya karena kalau saya bisa berbagi, istilahnya saya beribadah. Buat mereka yang belum mendapatkan kesempatan. Berarti Om sedekah ilmu ya Om? Ya, berbagi lah. Ya, biar mereka Om juga. menyedekahkan ilmu Om begitu kan maksudnya. Jadi ya syukur-syukur apa yang udah Om kasih bisa bermanfaat buat Ya. kehidupannya kan. Banyak Om? Banyak. Banyak sampai di Surabaya. Om berbagi. Kalau ke Surabaya, saat Om ada kepentingan, Om bilang saya ada di Surabaya. Mau kira-kira apa? Lu, kamu ke sini, kita ngobrol. Saya ngobrol. Saya ceritakan yang kira-kira di sini apa yang belum terlaksana. Saya kan punya menunya. Oh, saya belum ini Om, ya udah saya kasih yang ini. Bisa dibilang sebenarnya kayak kuliah singkat ya Om? Iya, Untar. Universitas Terbuka. Oh, kayak UT modelnya, Iya. terbuka begitu ya modelnya ya. Apa yang menjadi kebutuhan, Om bisa tanyakan langsung di sana berarti. Tanya. Jadi Om nanya nih, kamu selama buka workshop ini apa yang menjadi kesulitan? Ini, oke? Di Jepang begini.
Ya, jadi saya bilang kalau kita bekerjalah dengan hati. Jangan bekerja, maaf ya, semua orang perlu uang, tapi jangan terlalu segala diuangkan. Ya Om, benar Om. Ya cuman kan mungkin ya kami berusaha realistis aja Om. Ya, ya kayak di jujur nih ada CBR, elektrikalnya ngaco kan. Om kerjakan 3 hari. Kan zaman itu saya belum ada Om. Maksudnya Tapi yang kan- seri sekarang model Iya. begini. Tapi kan dia ada persamaannya di sana. Ya, Tetap ada. induknya tuh ada ya Om? Ada basic. Basicnya ada ya Om? Kita pegang basic, kemana jalan. Sama juga kita pegang golok. Maaf ini ya, pegang golok. Bisa potong bawang, bisa potong daging, bisa potong sayur. Tapi Buat jahat juga bisa, Om? Bisa, tapi kalau kita cuma cutter, nggak jalan. Nah, yang diutamakan di Jepang, orang itu harus tahu basic. Fundamental katanya. Fundamental, basic. Dasarnya. dulu. Dasarnya. Yang Kalau penting kamu bisa kuasai. dasar, kemana juga bisa. Oke, lah. Om bayar waktu itu? Enggak. Enggak. Malah Beasiswa? dibayar. Beasiswa? Iya, di sana kan dibayar. Kita kan orang Indonesia yang tidak pernah lelah bekerja. Nah, saya ngobrol sama Mr. Kobayashi. Mister, saya di Jepang kan nggak punya uang. Apakah saya bisa dapat uang? Kamu mau part timer di pabrik? Mau. Ya udah. Kita kan sampai jam 12 juga oke. Kalau Jepangnya nggak ngamuk sampai jam 12 malam sih oke. Kan makin malam di sana makin mahal. Oh, penghargaan terhadap Iya. tenaga manusianya juga. Rupiahnya makin yennya makin tinggi. Argonya ningkat ya Om? Meningkat. Saya seminggu 5 hari kerja itu dapat 150.000 yen. 150.000? Yen waktu itu 5 rupiah. 1 yennya? Ya, 5 kali 5. 750.000. Iya. Gaji saya di Astra berapa? 1.400.000. Sebulan itu untuk yang 1,4 sebulan? Sebulan, ini seminggu. Ya. Dan akhirnya Mr. Kobayashi bilang, dia ditegur oleh bosnya mungkin, itu orang Indonesia jangan banyak malam. Emang kenapa Om? Yang lain gak kebagian. Yang lain maksudnya dari negara lain Om? Iya, nggak kebagian. Emang waktu barengan Om ada negara lain banyak juga? Ada Papua, ada Cina, ada Hong Kong, ada Korea. Oh. Nah, kita ditaruh di satu asrama, artinya suruh berbaur. Oh, masih megang kontak-kontaknya teman-teman dulu? Ada. Sampai sekarang masih? Ada, Yang seangkatan Om tahun 80 itu ada, masih ada? ada. Keren ya. Masih berhubungan gitu Om? Masih, kadang-kadang saya suka kontak. Oh. Begitu saya kontak, keluarganya bilang sudah out. Oh, ada ya Om? Ada meninggal, ya turut berbela sungkawa lah. Nah, seangkatan Om masih sisa berapa? Terakhir dunia motor kan. Ya. Yang lain ada yang setengah pikun. Ada yang udah stroke. Nah, Om masih bersyukur. Masih punya semangat, masih diberi kemampuan oleh Yang Kuasa. 71 Om. Mudah-mudahan naik kita semua nyampe. Amin, 71, amin. Om. Lalu begini Om. Berarti katakanlah tadi ini secara garis besar ya Om, yang di tahun 80-an itu mempelajari basic. Basic. Baik motor bebek, motor Bebek. sport, Ya. mau 2 tak, mau 4 tak. Sampai ke pompa air, genset. Produknya Honda gitu. Iya. Oh, nggak cuman di Enggak, itu selingan. Oh, Kita punya produk ini, dalemannya seperti ini. Buka. Nah, kita punya genset, dalemannya seperti ini. Nah, yang Jepang suka tidak mau kasih tahu, bagaimana gulungannya. Dia nggak kasih tahu. bulan dinamo maksudnya? Nggak kasih tahu. Nggak mau dia tuh. Nggak. Engine oke. Nippon Denso punya gulungan, dia nggak kasih tahu. Fabrikasi kayaknya tuh. Ya, mungkin dia ada janji dengan Nippon Denso-nya. Iya, iya, iya. Seru ya. Kok Om bisa, maksudnya
sudah sebaik itu mereka, tetapi Om masih merasa dia masih pelit nih kalau dibongkar semua. Karena yang saya mau tahu, kalau dia bilang ini produk, bagaimana awalnya? Mungkin saya tidak akan bikin, tapi mau tahu dari kawat berapa, digulung berapa, cara gulung apa, sehingga keluarlah listrik. Itu yang mereka tidak mau buka. Nggak buka. Kalau untuk perakitan ya Om Oh, pasti. dibuka lagi, buka. Kemungkinan begini Om. Berarti Om kan untuk keluarga Honda, motor katakanlah begitu, Om menguasai betul. Boleh dibilang iya. Mungkin nggak terjadi substitusi Om, penggantian misalkan part ini digeser ke sini. Bisa. Bisa. Oh bukan ya. Kalau Mas cari rantai mesin CBR, KPP, pakai Vario. Sama ya Om. Hanya mungkin ya, kualitasnya. Peruntukannya Iya, ya Om. Vario mungkin lebih lembut, CBR mungkin harus lebih keras. Itu secara material berarti. Ya, tapi secara Hitungan? oke. Oke. Rasio pun? Kalau rasio belum dihitung. Yang paling sering orang ganti kopling plat kan. Pakai CB Tiger sama. Terus untuk strategi marketingnya, misalkan kalau harga motor itu mahal, kita beli di toko harganya lebih mahal. Tapi kita misalkan ya, bisa disubstitusi begitu kayak tadi rantai itu tadi. Iya, lebih murah. Jatuhnya lebih murah ketika Lebih murah. kita bilang beli punya Vario begitu kan? Iya. Ya, sekarang plat kopling Tiger. Satu paket kan cuma 70.000. Kalau kita khusus mau kopling CBR, satunya 60.000 kali 5. Materialnya beda kali Om. Oke, material beda, tapi dengan gap yang Ukurannya begitu sama. sama persis. Sama persis Om. Persis. Ya. Itu ilmu banget Om, nggak ada yang sampai sebegitunya. Kalau Om kan ngelihat sendiri Om yang membongkar apa segala macam, tahu persis begitu. Ya kita buka. Nah, CBR ini Sonic 125 kan, banyak idemnya. Magnetnya sama. Yang beda rantai. Sonic kan ankle cam, dia twin cam. Ketemunya sama Vario panjang. Ada yang teman-teman itu mencoba substitusi dengan CDI Om. Bisa. Cuman kan kalau sekarang kayak ini kan CBR. Itu bisa pakai CDI Sonic. Apa ya kurvanya sama Om? Sama. Sama Om. Sama. Sama ya? Sama. Hanya kalau di Sonic non RPM, kalau di CBR ada kan. Tinggal narik kabel aja. Untuk keluar RPM-nya. Iya. Taruh ke pulsernya. Sama Om. Sama. Sama. Itu limitnya mungkin beda kali Om. Sama. Kodenya beda kan Om? Kodenya beda. Sama. Sama ya? Sama. Jangan jauh-jauh ke arah situnya, ntar gue dimarahin sama orang sono lagi. Lalu di tahun 85 Om, itu kelanjutan dari yang Om lakukan di 80. Iya. Apa ini sebuah sesi baru lagi? Motor balap begitu mungkin Om? Enggak. Jadi Kobayashi ini mencari orang-orang lama. Ya mungkin kebaikan ini orang Jepang. Dia cari orang lama. Nah, orang lama Kobayashi disodorkan foto-foto mungkin oleh Astra, nunjuknya saya. Diberangkatkan lagi. Saya dengan rombongan baru. Nah di sana karena saya sudah mendalami tahun 80, nah bersyukur oleh Kobayashi dibawalah jalan-jalan ke HRC. Sebentar Om, orang-orang yang ikut rombongan itu apakah yang sama dengan tahun yang 80? Beda. Yang ikut ke situ yang masih dia lagi ya cuma Om aja? Iya. Yang lainnya enggak? Enggak. Ganti baru, wajah baru. Sampai orang-orang yang pernah pergi tahun 80 kan pulangnya marah. Lu ngasih apa? Sampai lu dipilih lagi. Ya saya bilang saya nggak ngasih apa-apa. Ya saya berkarya, berusaha. Beda ya, emang rezeki banget. Oke banget ini Om. Iya. Berangkat lagi nih. Berangkat. Orangnya beda lagi. Beda lagi. Di Honda Racing Company ngapain Om? Jalan-jalan, visitor. Oh, ngeliat. Ya, nih. Kunjungan nih. Kunjungan.
Ke pabrik mereka punya Pabrik. tuh, motor balap. Motor balap. Nah, Lihat itu semua. Ya, nah dari situ otak jalan. Saya harus bisa menunjukkan kepada orang Jepang kalau saya pernah berkarya di negara Anda dan bisa berkarya di negara sendiri. Bermainlah road race. Bersyukur tahun 98 ya, juara nasional kelima. Nah setelah itu kan road race-nya ditutup. Karena waktu itu Bapak Edmond ingin TZM-nya sudah didekati oleh NSR. Ahmad Jayadi. Om kalau nggak salah beli motor NSR 96 ya Om? Ya, 96. Setahun setelah keluar? Ya. Om baru beli NSR? Baru beli, kan ngumpulin. 98 juara umum? Juara, sudah pakai balap, dibongkar. Jadi begitu beli, bukan dinikmati, bongkar. Emang buat balap? Tadinya sih enggak, bilangnya kan buat pakai, supaya izin. Iya, emang. Emang Om anak motor sih kadang-kadang begitu juga sama saya. Cari selamat dulu. Iya. Begitu emang caranya Om ya. Beli nih. Ya. Pakai dulu. Pakai dulu bentaran. Bonceng dulu. Keluhan nggak enak ya, ya bikin balap aja. Oh, gitu. Kan nggak enak dibonceng NSR, orang bilang palanya begitu kan. Iya. Buat balap. Buat balap. Itu yang SP. R masih. SP belum lahir. Belum lahir ya. R dulu masih. R. Nah, karena saya pernah ke Bangkok, tulis saya mau balapin NSR. Udah Ger. Sok langsung. Iya. Nah, saya mau balapin NSR. Om. Sehat Om. Ntar dulu Om. Saya lagi konten sebentar ya Om. iya. Lagi ngerekam ya. Om temenin lu nggak mau? Udah langsung. Iya. Terus Nah dia bilang kamu harus upgrade bloknya pakai SP. Saya bilang gimana saya beli, saya kirim. Dikiriminlah spare part reject. Kok Om tau reject? Pabrik bocor reject. Emang bocel? Bocor. Nah ada satu blok masih baru, mungkin orang Thailand itu Mr. Ching baik, dia ketok. Bloknya new. Memang kalau Tuhan tuh punya ribuan cara Om. Dia ketuk hati tuh orang supaya getok tuh blok kan. Blok diketok. Biar bisa dikirim ya. Kirim ke sana. Gawat bener permainannya. Dia bilang ini reject. Iya. Nah saya bilang Mr. Ching, ini reject apa? Terima aja. Kamu kirimkan saya di Samsu. Tuker di Samsu seselop. Mana yang nggak mau? Berapa duit waktu itu di Samsu Om? 90.000. Satu slot? Iya. Berarti isinya berapa dia? 10 apa? 10. 10. Berarti 9.000 berarti? 9.000. Dikasih blok. Ya. Blok 1. 400 ribuan itu kalau beli blok. SP lagi? SP. Berikut pistonnya. Packingnya dikasih. Emang bedanya di mana Om? Antara yang R sama yang SP? Kalau R lubangnya kecil. Transfernya? Ya, bukan lubang exhaustnya. Exhaustnya? Kalau SP kayak kacamata gitu. Lebar. Lebih tinggi angkatannya jangan-jangan? Enggak, sama. Cuma lebih lebar? Lebih lebar. Asumsinya? Exhaustnya lebih bagus. Intake-nya juga gede semua. RPM-nya lebih tinggi? Lebih tinggi. 13.000. Itu doang yang diganti Om? Iya. Om nggak ngorek lagi? Enggak. Mau coba dulu. Pasang. Kelima. Headnya dapat Om? Dikasih sama dia. Satu set sama headnya? Iya. Pasang langsung? Iya, headnya reject. Kok reject lagi Om? Dia getok juga. Ya. Blok baru. Udah pakai yang R aja ya headnya. Beda squeeze. Oh beda squeeze. Squeeze-nya beda Om? Beda. Beda squeeze. Dia ada nutting nggak sih Om? Ada. Kalau dimasukin pakai yang R, menyangkut? Enggak. Ketinggian. Oh. SP Highcom. Berarti dia memang kalau mungkin diburet, dia lebih kecil angkanya. Kecil. Dia cuman ada 14,8. Oh. R itu 15 lebih. Maka dipakai itu. Pakai Hasilnya itu. naik berarti. Naik. Ini ganti nih Om. Pasang. Nah, juara. Dulu kan belum ada WhatsApp. Potret masuk amplop kirim ke Thailand. Juara. Juara kelima.
Oh, ini yang kirim Thailand Om, bukan Jepang? Ya Jepang, ya ke Jepang kirim, ke Thailand. Kan bloknya dari Thailand. Rekomennya minta ke orang Jepang, ke Kobayashi. Kobayashi perintahkan Mr. King, kasih itu. Permainan emang. Kirim tuh buktinya. Kirim. Seret. Dah. Dia bilang, tahun depan kamu harus balap lagi. Saya akan kirim rasio, apalagi ya rasio. Kan NSR giginya miring kan? Saya nggak tahu. Ya, belum pernah lihat. giginya miring. Iya, iya. Dia kirim gigi lurus. Kayak Ninja SM. Oh, sekundernya, Ya. kopling yang buat kopling. Iya, buat kopling. Dia miring awalnya. Nah, miring. Saya lihat, oh, HRC juga giginya lurus. Berarti geraknya lebih Enak ya. lebih enak, Lebih kasar begitu. lebih kasar. Nah, setelah itu rotesnya ditutup kan? Jumlah matanya sama Om? Beda. Beda. Ada nanti kalau mau dihitung, kita hitung. Berarti aduannya juga? Dikasih. Oh. Kan dua-duanya miring. Sepasang ya, sepasang Sepasang dia kasih. Nah, dia kasih 3 setel. Ini kalau trek kamu pendek. Trek kamu middle. Long street. Itu rasio? Giginya itu. Primer sekunder itu? Iya. Ini ada hitungannya sendiri tuh? Ada, ini. Short street. Middle street. Long street. Kerek AC standar? Kerek AC standar. Kan nggak tahu ya, itu ada yang, ini kalau salah saya tolong dikoreksi ya Om. Kalau di DAS atau di RSGP itu kan ada yang high inertia, Ya. low atau middle Ya, begitu Om. mahal. Kalau di NSR Yang dipakai direct ada. Mahal. Mr. Ting bilang jangan, nggak ada gunanya gitu. tuker aja Samsung lagi Om. Mahal. Itu ke Samsung mau lagi dia. Nggak dikirimin itunya. Apanya? Kerek AC-nya nggak? Yang sekarang dipakai nih. Oh ini, itu dari sana juga? Iya. Nah kan tadi Mas Erwin bilang dibor. Heeh. Kalau dibuka ini dibor semua. Rasionya? Iya, as rasionya dibor. Biar Enteng kan? terpecah aja Om. Kan ada aluminium. Oh, ini trik berarti nih. Dibor dulu, Bor. kan enteng nih. Enteng. Kasih aluminium diikat. Selongsongan lagi. Iya, luarnya pakai aradit. Ya. Wah, kalau di school ketahuan tuh Om. Kalau misalnya Enggak, pakai aradit. Kenapa? Biar jangan kabur Pak Remon. Oh iya. Ya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa. Makanya saya kaget dulu 402 di Sentul 11-8. Ya kalau pembalapnya lagi mood. Kalau lagi tidak mood 12-3. 402. 402. Nah, hasil itu saya kirimin. Mr. King, Mr. Kobayashi, saya berguru ke Anda, tapi saya bisa juara nasional di negara saya. Ini tropinya. Jadi saya duplikatkan ini tropi, saya kirim ke dia. Saking Om yang menghargai lah ya. Ya, nih saya bilang, karya kamu ke dalam pikiran saya, diterjemahkan, jadinya ini. Om itu sebenarnya jadi orang Jepang, cuman casingnya Indonesia Om. Ketika berbicara mengenai engine, karena Om di sana 2 kali datang ke Thailand juga kan, mau nggak mau kan Om jadi kesetrum tuh Om. Kesetrum. Kayak dicas kan. Ya. Oh gue mesti begini cara berpikirnya tuh, kayak gitu kan. Itu kan yang tadi tuh basicnya aja udah Basic. ikut sana. Terus untuk pengembangan dan segala macem, emang nggak bisa ya Om misalkan pakai bloknya R sendiri, Ya. lalu dikorek katakanlah ya. Ya, nggak maksimal. HR saya bikin tripod, 3. dilobangin 2,5, nggak lari. Kalah sama SG. Karena waktu itu HRC targetnya Kawasaki. NSR kenapa? Oh iya saya lupa Om. NSR tuh kenapa ada Tengah. Iya. Karena kelebaran. Kalau nggak dikasih tengah bisa begitu. Nah tengahnya ini dipipiskan. Tipis gitu. Ditipis. Yang penting ngejaga biar dia nggak Jangan apa ya ini ya, goyang. ring nyeplos nggak sih Om? Nggak ya? Enggak. Karena ringnya di belakang semua. Oh iniannya ya? Iya, Sebelah sini gitu di ya? belakang semua dua-duanya. Depannya 0. Dikasih jalur begitu hanya sekedar untuk menjaga supaya Menjaga, jangan goyang.
Perintah orang Jepang, tipiskan dia bilang. Seberapa? Setipis mungkin. Itu baru manual Om kerjain? Manual baru kerjain. Jadi berapa mili Om orang jadi itu? Itu tadinya kan 4 mili, 8, dibikin 2,6. 2,6. Setengah dihilangin. Kan kalau depannya dia gini kan. Karena bikinan Indonesia diruncingin aja. Biar gasnya begono. Ya. Iya. Biar nyebar. Iya. Terus nih Om, di 85 itu tentunya udah ketemu pemahaman-pemahaman baru ya. Di situ. Salah satunya ya mengenai tadi sudut pandang di NSR untuk balap itu tadi. Ya. Sampai dengan masalah pengapian nggak Om? Iya. Nah, ini yang saya sesalkan. Kenapa Om? Saya bilang boleh nggak saya tahu di dalam CDI Denso? No. Kudu tanya rusak No. Enggak Om mau tahu datanya maksudnya ya Om? Iya. Data kurvanya dan segala Iya. macamnya ya. Mereka nggak kasih tahu Om? Enggak. Penting ini baik. Pelit. Pelit. Dia jaga reputasi ya. Iya. Kayak sekarang saya punya teman Bapak Supatang Tanung. Dia kerjasama sama TDR. Dia jual CDI. Benny gendut nggak tahu isinya. Yang penting dipasang kencang. Nah, Supatang Tanung duel dengan Bintang. Bintang mau tahu dalam. Mau tahu dalam. Konstruksinya Iya. atau datanya? Dalamnya. Konstruksinya berarti. Iya. Berarti ada IC, ada alternator, ya, itu pengen dia tahu. Nah, makanya Bintang nggak join dengan Supatang Tanung. Nah, Bintang bikin sendiri kan. Karena bosnya Bintang kan bekas televisi juga. Sampai sebegitu ya, maksudnya sangat krusial ketika mengenai berbicara masalah data kan Om. Mungkin kalau yang bentuknya kelihatan sih boleh, Oke. silakan dipelajari. Tetapi kalau yang sudah tertutup rapat, Oh enggak, dia nggak buka. makanya CDI itu saking rahasianya. Pokoknya keras banget deh ngebukanya aja. Itu kan berarti kan rahasia banget kan. Bingung saya ngebukanya pakai apa itu. Mungkin begitu dibuka juga kodenya hilang semua. Hilang. Kodenya hilang semua. Hilang. Kodenya hilang semua. Pusing kita. Udah gitu, iya kalau dibuka gampang. Ini udah susah kebukanya, jadi rusak Om. Jadi cacat. Jadinya nggak bisa dipakai lagi, dibuka lagi. Aduh. Itulah Om. Itu Om nggak dapat sama sekali. Nggak dapat. Sama sekali nggak dapat. Tetapi kemiripan karakter CDI kan ada tuh Om. Mungkin yang punyanya Honda begitu, yang mungkin disubstitusi dipakai di motor 2 tak yang sekarang. Apa Om? CDI apa yang menurut Om itu ada kemiripan karakternya Om? Novada, sekarang kan banyak orang pakai E7 kan. Betul Om. E7 ini di Thailand ini buat khusus NSR dan Novada. Tapi di kita kan bisa dipakai kemana-mana. Ya bisa Om. Bisa. Yang penting apa namanya? Pick up-nya, penyesuaian dan segala macam. Emang mesti nyari lagi sih Om. Cari lagi. Cuma ada beberapa produsen itu yang sudah sangat memudahkan. Jadi datanya itu sudah dikasih tahu berapa panjang pick up-nya. Ya. Itu jadi udah kelihatan. Soket-soketnya kemana aja, itu sudah memudahkan gitu Om. Kalau Om rasa yang di E7 itu, apa ya itu ada kemiripan dengan apa yang Om pakai di NSR? Ada mirip. Hanya beda IC akhir. Hasil akhir. Iya, IC yang terakhir. IC? Ya. E7 lebih tinggi. Limitnya? Ya. Karena waktu NSR saya Om pakai E7, dia mampu 14.800 14.800 RPM. Itu E7 yang sindengan atau? Ya, sinden gen. Itu pakai Ya, itu, Om pakai merek itu berarti? Ya. Nah, kembali ke NSR cuma 14.1. Berarti emang ada bedanya ya? Ada beda. Di sana itu Om, ketika Om yang tadi ke HRC,
Om sampai lihat part-partnya nggak sih Om? Apa Om Lihat. cuma ngeliat dari jauh doang? Dikasih lihat. Kayak kita ke museum. Itu barang yang mereka pakai gitu Om? Iya. Bukan cuma market gitu Bukan, maksudnya? ada di meja. CD-nya ya itu? Ada CDI. Yang 252 CDI-nya ada. Ininya 2 ya Om? Dua. Soketnya 2 ya Om? Iya. Iya. Lebih gede dikit kalau nggak Iya, salah ya? 2. Oh, itu berarti emang Om ngelihat sampai segitu nih? Iya. Berapa lama Om di situ? Seminggu. Oh itu lebih cepat. Ya, tapi kan lamanya di Wako. Kan dikembaliin ke Wako. Tetap balik lagi. Balik, cuman saat hiburan dibawa. Yang lain ditinggal, Om aja yang dibawa gitu. Kenapa ya Om seperti diistimewakan? Karena yang lain kan mereka pikir ada karbit. Didorong gitu. Ya harusnya sih menentukan kandidatnya memang ada persyaratannya gitu Ya, Om. tapi kan Kalau di karbit kayaknya sih ini kan Indonesia. Kalau kayak bos Jawa Timur mau pergi, ya dia bisa pergi. padahal bukan berarti dia yang memang berkompeten. Bukan. Dah mekanik nggak usah, saya aja. Sayang dong malah ya. Saya. Kecuali kalau owner itu memang doyan. Suka. Itu jadi bagus. Terus begini Om. Yang akhirnya membuat Om, kan ceritanya seminggu udah selesai nih Om, balik nih. Terus kok Om ada kunjungan lagi ke Thailand sampai 2 kali bahkan Om? Disuruh studi banding. Enggak, ini masih sama yang ngirimin Om dicatatin tadi. Iya. Mister siapa namanya? Mr. Kobayashi. Ketemu dia langsung? Ketemu. Mr. King. Itu kan mekaniknya AP Honda. Om ngasih duit sitan dong? Kan habis Samsu. menang. Oh Samsu doang? Samsu. baru gue ngasih sekarang. Samsu. Nah, dibawain sama Om? Bawain. Dia suka rokok kretek? Kretek dia. Saya kasih dia Samsu 1 slop. Dia mau kasih saya Marlboro 3 slop. Saya bilang nggak usah mister, di pabean saya hancur. Iya. Nggak usah, saya bilang. Apa yang Om timba ilmu lagi ketemu Mr. Kobayashi Om ketika di Thailand itu Om? Drag. Oh ini lebih fokus lagi. Ya, drag. Mulai mainan. Nah, kan saya pikir road race sudah ditutup kan waktu itu. Ya sudahlah, saya akan main drag aja. Main drag akhirnya 402. 402 kan dulu cuma ada di Sentul. Kan Om udah pernah sebelumnya kan Om udah bikin tuh, udah menang tuh. Menang, tapi kan mau lebih lagi. Biar kecil lagi time-nya. Time-nya kecil lagi. Nah, spare part yang dari Jakarta Om bawa lagi ke sana. Bawa lagi. Oh, bawa lagi? Hasil bakar. Bawa lagi? Bawa yang nih. dikirimin itu tadi Iya, tuh. hasil bawa lagi? bakar. Kan kita kasih lihat ke dia. Karena mereka maunya data. Busi yang bekas bakar bawa. Sementara dulu nggak kayak sekarang ya Om, ada handphone tinggal WA aja. WA, kirim. Iya. Dulu bawa nih. Bawa tuh Om? Bawa. Diskusi. Di luar tugas ya, diskusi malam. Hasil dari situ, hasil dari diskusi, pengembangan apa lagi yang Om akhirnya terapkan? Rasio. Rasio. Lebih close. Lebih close. Itu substitusi dari produk Honda yang lain, motor lain, atau Iya. memang bikin baru? Nyabutin. Substitusi bener ya? Ada ya Om ya? Ada. Paling ya maaf, bubut ekornya dikit. Ada bos kurang besar dikorek, dibesar. Rasio Grand kepake nggak Om? Yang 36-nya Om? Kepake. Kepake Om? Serius Om? Gua kan kepake. Padahal saya ngomong asal loh dia. Kepake. Serius Ini Om? gigi satunya 36. Oh gitu. 1536 ya Om? Iya. Wah. Jadi orang Bangkok tidak pernah berpikir harus selalu baru. Sebelum dia buat, dia cari dulu. Gila ya. Karena kalau 15 depannya kan nariknya luar biasa kan. Enteng dia. Saya jadi
bingung mau ngomong apaan lagi Om. Ternyata orang Jepang juga sama aja kayak kita Om di sini Om. Dia ngakal-ngakalin juga jatuhnya sama aja. Karena, apalagi dia berdiri di bidangnya itu. Ya, kalau dia sudah sukses dan dia berasa bisa jual, diproduksi. Oh, tetap mindsetnya bisnisnya mah ada ya Om? Ada. Ya apa, sekarang aja HRC kan dikuasai Repsol. Apa dia nggak jual? Ke Repsol dia jual nih untuk ini bloknya, ini gearboxnya. Rasio Om dapat dari situ banyak pengembangan. Banyak pengembangan di rasio. Digundul-gundulin lagi nggak Om? Kalau gigi tipis, gigi runcing, kan Om bilang ini motor yang bisa pakai cuma Indarno sama Geri. Karena kalau dia dipijit kopling lama, gigi saya hancur. Jadi buka, buet, oper, buet, nggak usah kopling udah, jedak jeduk kan. Satunya doang kali pakai kopling. Satunya doang. 2, 3, 4, 6. Oh nggak ada, udah los aja. Kalau yang sekarang dimetikin nih Om. Iya. Kalau yang zaman Om tahun berapa Om ketelan? 99. 99 udah main road race kan. 2002. Ini yang ketemu sama Mister pertama kali itu tahun 99. 99. Bawa penemuan rasio baru. Nah, bawa penemuan rasio kembangkan. Kembangkan lagi. Turun berapa time-nya Om? Tadinya 402 itu 12.8. 12.8. 12.9. 12.9. Langsung dipakai kicker 12.3. 05 Om. Ya. Setengah detik. Ya. Dipakai Indarno 12.1, bobotnya gede kan. Balikin lagi ke kicker. Beberapa kali dia tarik 11.8. 11.8. 402. Ya. Dah, Ter, motor kita simpan. Itu yang tahun 99. Ya. Thailand. Pulang bawa oleh-oleh rasio katanya. Terapannya hasilnya segitu. Ya. Nah, Om ke Thailand lagi tahun 2004. ini dalam rangkaian ke Jepang lalu terus pada akhirnya ke Thailand. Om masih dalam naungannya Honda berarti? Masih karena jadi kayak apa ya, tertera sebagai organisasinya Honda. Iya. Sampai sebegitu ininya ya maksudnya. Cuman Om, ya maaf ini di Indonesia karena Om tidak bergelar. Jadi walaupun orang biasa bergelar, ya dia punya job. Ya. Iya ya. Ya. Tapi paling tidak Om, biar bagaimanapun yang namanya gelar itu bukan jaminan kalau dia itu Pintar. Tapi ya gelar itu wajib dimiliki. ya Om. Ya kan kalau maaf ini kita daftar perusahaan ST beda kan penerimaannya. Grade-nya. Ya kalau kita bilang ini mah non gelar. Ya dia bilang ya duduk aja dulu kursi panjang. ST. Ya. Coba bikin kenceng. Balik. Belum tentu Om. Teori mungkin oke. Aduh. Cuma ketika ngebongkar kan, Mbak nggak ngerti pegang obeng ketok. Duh, repot juga Om kalau kayak begitu Om. Lalu ketika kunjungan kedua kali Om ke Thailand di 2004, yang 11.8 itu tadi engine-nya Om bawa lagi ke sana. Bawa. Yang dibawa blok ya. Oh, rasio tinggal. Bawa. Om bawa semua. Bawa, hanya crankcase tidak dibawa. Oh, jadi Om belah. Belah bawa. Karena kalau bawa engine kan pabea. Iya. Jadi belah. Bawa protolan ya. Protolan. Bawa ke sana. Bawa ke sana. Laporan lagi. Nah, nih. Itu Jepang ngapain sih dia ngacak-ngacak negara kita? Dia cuman punya dia ngeriset balap di sini, ngeriset Ya. balap di sini. Cuman punya pedoman ingin merajai. Jadi dari dunia apa ya? Trail Honda maunya kan, road race-nya Honda. Nah, Indonesia drag-nya ada Honda. Om bawa lagi nih 2004. Apa yang Om lakukan di sana? Saya bilang nih 11.8. Bagaimana ke bawah? Maksudnya ke bawah? Lebih Turun. kecil lagi? Iya, turun.
Nah, dia bilang, bor. Rasionya? Iya, bor tengahnya kan. Set. Ya. Kasih aluminium. Ya, asnya dibor. Jadi 11 mili. Dari gede itu dalamnya 11 mili masuk aluminium. Ujungnya kan nongol gitu kan. Tutup aradit. Dua-duanya primer sekundernya. Gigi mulai lebih tipis lagi. Lebih tipis modulnya? Ya, ditipis-tipisin. Jadi akhirnya ganjal-ganjering kan. Kalau misalkan katakanlah 1,5 senti lebih dikit deh om, ya. Misalkan, terus tuh sama om tipisin lagi 3 mili. Nah kekurangannya kan 2 mili ganjering. Ya Allah, dia nariknya lebih dikit lagi om. Iya. Gesekan makin jauh berkurang. Iya. Kan teori dia, kurangi gaya gesek, kurangi gaya panas. Iya ya om. Kurangi gaya gesek, kurangi gaya panas. Sama aja mereka ngerusak juga ya om. Ngerusak. Saya pikir kita doang di sini om. Ngerusak. Sama aja mereka seperti om. Cuma maaf, mereka ngerusak pakai teori. Ya ada perhitungannya. Ada. Lah. Kalau kita kan coba dulu. Kalau oke, nomor wahid. Kalau nggak oke ya somplak giginya. Mending kalau somplak, kalau jokinya jatuh. Amit-amit deh, jangan deh. Itu kalau mereka pakai ada teorinya. Mateng mereka ya semuanya. Nah, saya bilang, Mr. King, gap gigi ini jadi lebar. Wasser dia bilang. Busing. Kalau udah ringnya banyak dia bilang busing. Bikin pusing gitu. Bikin busing. Baja. Kalau dia bilang 1 or 2 mili ring aja dia bilang. Wasser. Ring baja juga? Iya baja. Dan yang suka dipakai ring kopling yang buat GL. Ada tuh di dalam outside ring itu yang dipakai. Saya bilang kenapa ringnya bisa begitu? Pasang 2, jadi kan bisa gitu. Jadi dia bilang giginya accidentnya cepat balik. Oh iya. Nah akhirnya ini ring antar giginya semua ya begitu. Untuk kompresi aman? Kompresi ini 12,2. Ketika om di 2004 om bawa ke sana, menurut misi Mister aman berarti? Ekstrim itu. Ekstrim? Dia nggak nyangka emang sampai sebegitunya? Enggak. Hah? Enggak. Dia 13 rata. Nah akhirnya blok. Yang saya diambil. Kan om tadi kan cuma nipisin yang jalur tengah yang buat... Itu blok. Head ini kan. Oh iya. Nah yang ditahan? Head. Headnya di bawah sana? Iya. Dia bilang for me. Oke. For you. Dikasih 2. Itu dia emang bedanya apa antara ditukar 1 tukar 2 itu? 2 ditukar 1 om? Nut dia tetap lebar. Nutnya dia lebar? Lebar. Sementara yang saya mengikuti ninja. Mengecil. Dikincup lagi berarti? Untuk sudut? Iya. Sudut squeeze-nya? Ya. Dia masih lebar. Kita mau udah tipis. Kubahnya kan jadi gede. Headnya bisa diturunin banyak. Ada. Habis itu om? Head. Blok nggak ditinggal blok? Blok nggak? Dia aman, bilang, pakai itu aman? Bawa dia bilang. It's okay? Ya. Bawa. Bring it back. Gearbox. Ekstrim dia bilang. Gearbox ekstrim? Dia nggak nyangka sampai sebegitunya. Om ngerjain di sini? Di Indonesia. Kan om di Indonesia pasang balap. Tapi hitungan-hitungan dari mereka? Dari mereka. Om ngerjain di sini berarti? Pulang dari 2004, apa aja om yang ditukar-tukar om? Selain tadi tuh head, as gearbox. Dia bilang boleh sampai 13 mili. Wah enggak dah. Kalau pecah, ya, saya capek. Tipis banget. Ya, terus rantai 450 perkecil. Kita kalau beli gigi 450 kan mahal. Jadi gigi 428 dibubut. Ya, emang harus banyak akalnya emang.
Harus banyak. Jadi 428 kita bubur. Nah itu pernah Kobayashi ke Indonesia, saya bilang saya ini gigi. Dia bilang apa ini? Iya gigi, jadi 450. Ekstrim dia bilang. Wah, dia bilang. Sampai dia bilang sambil bercanda, lu orang nggak punya duit hasratnya gede, dia bilang. Bukan om, saya cuma pengen ngebuktiin aja emang dasarnya omnya aja yang hebat. Ya enggak lah, ya kan kita hitung ya, daripada beli. Waktu itu kan susah gigi 450. Bubut aja. Ya luar biasa, maksudnya ya banyak hal sebenarnya om yang ini obrolan saya menurut saya ini sangat berharga dengan om hari ini. Terima kasih. Karena memang tidak semua mungkin punya kesempatan yang sama kayak om. Ya. Belum tentu Gary pun merasakan hal yang sama. Belum. Tapi Gary pernah dipinta sama Kobayashi. Tapi dia nggak mau. Kenapa om? Nggak tahu. Kobayashi bilang kirim kamu punya anak kirim ke saya. Gary-nya nggak mau. Nggak mau dia. Nah dia berkoresponden sama Kobayashi. Tukar pikiran Ya. apa segala macam. Ya ini kalau boleh dibilang nih om, antara Thailand, Jepang, Indonesia, kayaknya memang negara kita ini konsumtif ya. Ya. Kalau menurut mereka mungkin ini pangsa pasar besar nih, ya kan? Dia tinggal ambil om satu aja, sampai ke sini aja. Mau nggak mau kan, itu kan berimbas ke penjualan terhadap produknya Ya. juga dong om. Nah, kata-kata seorang petinggi Astra, Honda tidak usah balap karena sudah laku, diketawain sama orang Jepang. Brand, image, ya beriklan dia bilang bahwa inilah motor terbaik di dunia balap. Waktu itu apa di Thailand nggak ada yang balap drag ya om? Belum, Seangkatan om belum? belum, Pada saat om ke Thailand itu? belum, Belum ada mereka? belum. Berarti mereka belakangan dari kita? Belakangan. Balap lulusnya duluan di kita. Cuman begitu dia buat lebih teratur. Brengsek ya. Gimana ceritanya sih om? Kita sudah drag, dia belum, masih road race ya. Apa yang bikin tuh kok mereka sepertinya, kalau om mungkin tahu nih, teman-teman juga pasti tahu tuh kemarin tuh ada partai sampai 2,2 M om, berapa ribu bat gitu, Ya. berapa ratus ribu bat gitu mungkin ya. Itu mereka tuh sampai ngegelar hajat segede gitu yang NGO tuh om, itu di luar dari event resmi, Ya. bukan kejurnas atau kejurda mungkin om. Mungkin time-nya kecil-kecil, udah gitu kan jaraknya panjang tuh, 500 sampai 1 kilo begitu. Kok mereka kok secepat itu ya om, mengembangkan mereka punya potensi, padahal belakangan dari kita om. Pertama, modal kuat. Kuat, teman-teman saya banyak Ya. om yang mampu. Mereka Kuat. bikin bukan untuk mereka. Ini ada orang Ada orang, punya potensi, dimodalin. Di kita kan lain, kalau kita bikin buat grup kita kan. Mereka bikin untuk semua. itu satu, itu dari sudut pandangnya tuh ya. Kedua, Modal. Sama, dua. machining, Hah? mesin buat bikin-bikinnya. Ya katakanlah bubutannya lah. Ya, kita masih bubutan normal, dia udah CNC. Ya, Alat berarti. Alat kita juga ada CNC om. ada, tapi kan terlambat. Awal-awalnya kan belum ada. Saya lihat di Thailand orang ngorter asal pijit ngehunnya sendiri. Nggak perlu naik turunin om. Enggak. Pijit. Tahun 2000 Ya, 2000-an udah begitu. di sini belum ada waktu itu. Apa mikrometer ke TV. Digital udah. Iya, di kita. Oh, saya bilang Mr. King hebat ya. Oh iya. Ya, teknologi dia bilang akurat. Dia pernah bilang, seberapa hebat tukang bubut tidak akan bisa bikin 0,003.
Tapi mesin ini mampu dong. Jadi kan diprogram. Robot yang jalan. Iya. Selempeng lah katakanlah ya, 0,003 ya. Paling mungkin itu ya dengan alat itu begitu. Iya. Nah kalau di kita maaf ya, begitu kita bawa as gearbox, ini saya mau ngebubut, wah ini keras, bla 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 bla. Di sana enggak, apa bubut oke. Jadi nggak pesimis kitanya kalau di sana. Kita mau bikin apa aja oke. Kalau di kita kan wah ini keras. Ya memang keras materialnya Om. Keras. Mungkin juga gue nggak bubut itu 1-2 jam, kemudian gue ngerjain yang lain Iya. banyak, dapetnya banyak kan Om, gitu daripada ngerjain satu itu, ya, mungkin begitu kali Om. Tapi kalau di sana tuh tiap bengkel punya mesin bubut. Banyak teman saya juga punya mesin Iya, bubut Om. punya mesin bubut. Banyak di sini sekarang. Apalagi Om? Dyno kan udah mulai di kita. Banyak itu juga Ya. di sini. Mereka tahun 2000 tuh udah pada punya. Sebenarnya apa yang ada di kita itu ada di mereka juga Om. Cuma Ada. telat kali ya Om. Kitanya terlambat. Dia udah duluan. Maaf, mungkin otak kita lebih maju daripada dia ya. Tapi karena dia terdukung, timbulah Memadai. ya Direk Acawo, Suhatai. Om di sana nonton geraknya nggak? Nonton di depan hotel. Liaran. Liar. Kayak kita kalau di Jakarta umpama di Matraman, Ya, di gitu. Kemayoran, Ya. sama. Sama. Ada. Polisinya nggak ngapa-ngapain. Dikasih izin kok. Dikasih izin. Dikasih izin. Silahkan. Ada teman baik saya. Begitu dragnya kelar, ditawar mesinnya. Motor menang. Menang, tawar mesin cabut. Motor menang langsung dibawa. Bawa. Sasis enggak. Oh, sasis enggak. Tapi jangan sekali-kali dilepas oleh orang Thailand. Ini Harus- balap di mana nih Om? Balap di Thailand kan? Iya. Kok nggak beli orang Thailand? Ditukar-tuker. Oh. Ada aja celah mabok. Iya. Dioplos. Iya. Jadi bukan barang itu? Bukan. Ini kan di lokasi Om langsung Om. Iya, jadi dia bilang saya bawa, Dia bawa. saya bongkar. Nggak usah, saya bongkar. Oh, kalau yang bongkar terlalu tuker. Wah, ketukar. Temnya berubah. Mungkin berubah, mungkin nggak hidup. Nakal juga. Wah, sama. Oh, kalau masalah itu sama. Sama. Jadi kalau kita ke Thailand beli, lihat, bawa, bongkar aja udah. Kalau perlu segel ya Om. Ya. Karungin ke apa Nah, yang begitu udah buka. dibawa kan bawa ke hotel, bongkar. Kan di hotel nggak boleh bawa mesin gelondong. Baru di situ kelihatan. Baru tuh real di situ. Nah, krek asnya cabut, head block, primer sekunder belakangnya, crankcase-nya kasihin aja. Apa yang membuat krek as Thailand itu mungkin istimewa? Pengapian Thailand istimewa, barang-barangnya, bloknya, sehernya, stangnya, apa sih Om? Mereka selalu bermain original part. Ini kan racing Om. Iya, original part racing ada. Ya kayak di kita kan kalau cari piston ring 1 susah kan. Di Thailand banyak. Jejer. Iya, berjejer. Mau Ninja, mau Honda, ada yang ring 1. Ceper lagi Om. Ceper. Enteng lagi. Iya, enteng. Kalau kita kan mau enteng dikorek dalamnya. Ya namanya gak kalah-kalah. Iya. Kalau kaget Lubang rusak piston itu, Om. dibor. Aduh. Ya Allah. Ya kita mainnya ditutup. Kita nutup jalan, kita yang diudak-udak Om. Kalau di sono malah dibolehin. Boleh. Itu di jalan raya Om. Jalan raya depan hotel. Ditutup sama polisi. Main lah. Sampai jamnya ya ditentukan udah itu selesai. Nah, orang Indonesia kalau mau beli motor kenceng ke situ. Nonton, oh kenceng, tawar. Tapi ya itu jangan dikasih dia yang bawa. Rusak, kena dibohongin. Bongkar Om. oleh kita. Kalau Om waktu pertama kali saya kesini, Om bilang mungkin berapa Om jeda waktunya perbedaan antara kita sama di Thailand 10 tahun ya, teknologi 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunan. Kalau untuk time sendiri 1 detik kan berarti? Ya. 1 detik Om. Kacau dong Om.
Karena dia mah banyak apa ya, pendukungnya gitu. Pantas mereka di sana tuh kayaknya bela-belain loh, banyak teman-teman juga. Ya ada beberapa orang owner begitu Ya. yang saya kenal itu memang beli mesin dari sana. Beli. Mesin dari sana. Tapi kalau beli maaf ya, nggak akan sempurna. Apa yang nggak ada maksud saya di Indonesia tuh yang Ya, nggak akan sempurna. Dulu pernah ada namanya ABS ya di Kebon Jeruk. Itu beli motor Novadas di Thailand, nggak kencang di Indonesia. Beni Jati beli di Thailand, tidak kencang. Saya bilang, Pak, kalau beli di Thailand, Bapak bawa kunci-kunci, beli bongkar sendiri. ini sekedar intermezzo aja ya Om. Saya pernah beli ikan cupang dari Thailand Om. Cupang aduan Om. Ya, Nama seriannya Batosai. Wah, itu keras emang Om. Thailand tuh Om. Ya, itu cupang Thailand ya. Buat main 2 kali masih sanggup Om. Cupang kan diadu kan hancur Iya. harusnya kan. Dia mau ngelahin mulus aja Om. Mungkin musuhnya juga lembek kali ya. ya. Besokannya masih buat main lagi, masih masuk lagi Om. Itu emang begitu Om. Jadi apapun nih semua, kita tuh udah kalau yang berbau-bau pertaruhan begitu, engine kayak Full, Thailand. full mereka. Apa nggak bisa kita ngalahin Om? Gimana? Kita nggak bisa dan negara kita ngalahin Thailand gitu. Bisa. Tinggal bergabung di dalam kebersamaan. Tekno Tuner, setahu saya Hans itu akan ke Thailand Om. Bisa kita lihat. Dia mau fight di sana. Makanya, wah saya begitu ngedengar kabar itu, saya sempat ketemu sama Hans, saya sempat ngobrol begitu. Ya dia sih optimis ya. Memang ada target time yang mau dia cari begitu di sana. Tapi jangan ke sana ketemunya mekanik abal-abal. Harus kita cari mekanik yang top. Yang memang membuat motor drag. Kayak Kokeri, kan dulu deketnya sama apa itu di Bangkok itu ada itu. Temennya bosnya. Itu kencang motor. Cuman waktu itu mereka masih main road race. Maaf Om, itu kan ada piston Om. Nah itu dia Om. Ini, Nah, katakanlah begini, katakanlah ini piston gitu ya Om. ya. Kalau di Indonesia sama di Thailand bedanya apa sih Om? Sama bukan Bang? Sama. Apa yang membuat beda? Berarti kota yang punya beda. Dia bisa pesen ke pabriknya yang dibuat enteng, Materialnya, enteng. Tapi lapisnya keras, kekuatannya lebih kuat bahkan. lebih kuat. Bisa Om. Bisa, Di sini kita nggak bisa bikin begitu Om. bisa, cuman mahal kan. Kalau di sana kan umpamanya kita mau bikin piston nih, orang rame bikin kan ikut aja bikin. Jadi murah, kuantitinya banyak. Kayak piston dari Amerika ya, jatuh di kita mah kenapa? Karena yang bawanya 2 biji. Iya. Di Amerikanya murah itu piston. Pajak Om. Iya, Pabean. pabean punya ulang. Pabean. Sudah sore, sudah mau waktunya buka puasa. Siap, Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Om. sama-sama. Kapan lain waktu saya boleh kesini lagi? Siap, Om saya terbuka dulu sini baru saya cabut ya. boleh. Thank you Om. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.